baterainya habis. Bisa jatuhnya baterai. Yang kedua, salam tidak mesti dijawab. Tulis. Salamnya Apa enggak selesaikan dulu? selagi Enggak ada ya. sholat. Udah terus itu. Salamnya imam. Ya, jadi imam bilang assalamualaikum. Makmum tidak wajib menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, salam yang tidak mengharapkan ada jawaban. Ya, yaitu salam di mana? Salam di pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu tidak mengharapkan jawaban ya. Lalu jawaban. Kurang sini, Bor. Bahkan Rasulullah bersabda yang sulit itu adalah manakala diberi salam tidak menjawab. Maka ada 27 kebaikan manakala kita melaksanakan sholat berjamaah ini. Kebaikannya itu ada 27. Dimulai diantaranya niat dari rumah berjihad, salam kepada yang ada di rumah dan selanjutnya. Itu membuka. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qara'al Qur'an yati yaumal qiyamah sabila. Faqala itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul adzim wa sadaqal mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. La tuhsuha, tidak bisa berhitung, terutama saat ini kita bisa tunduk patuh melaksanakan perintahnya dengan harapan mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini berbuah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ridhonya, beristighfar, mohon perlindungan dan membaca doa minta ilmu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa minta ilmu masing-masing lebih baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Terima kasih ibu-ibu, para bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk kerengan DKM dan Bapak Lusut yang mengundang saya, Pak Kiai Adik. Karena kalau tidak diundang ya tidak di sini ya, jadi dimuliakan sama ibu dan bapak. Ya, mungkin saya sedang di kolam atau sedang mau ke sawah pak, ya, atau bantu istri. Tapi saat ini bapak dan ibu memuliakan saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila kamu dihormati maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Saya tidak bisa membalas kebaikan bapak dan ibu semuanya. Ya,
Hanya harapan mudah-mudahan doa saya semua kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat ganda. Amin. Yang kedua, mohon maaf di sini Undang-undang dulu yang banyak alim ulama, ustadz-ustadzah, para asatid yang lebih dulu punya pengalaman, punya ilmu. Mohon maaf bila dia mengajari bahwa saya juga manusia berpeluang kemasukan iblis setan. Maka dari itu mohon maaf, nanti jangan percaya kepada omongan saya, opini saya. Yang harus kita percayai adalah ayat-ayat Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat-ayat yang akan kita buka boleh ditulis berkenaan dengan kiat-kiat tambah yakin kampung akhirat. Boleh ditulis kiat-kiat menambah keyakinan tentang akhirat. Karena bagaimana sulitnya kita memahami, meyakini sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang akan datang. Begitu sulitnya, luar biasa. Apalagi kalau sudah kemasukan hawa nafsu. Ntar mau bagaimana ntar aja, yang penting sekarang. Maka dari itu, kalau kurang keyakinan kita terhadap akhirat, ya mohon maaf, ya sulit kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sifatnya ukhrawi, akhirat itu berat. Ya. Ibu-ibu ngangkat sendok aja berat. Bapak-bapak nolong istrinya berat. Ya. Buka Al-Quran satu lembar itu berat. Padahal satu lembar berapa kilo kira-kira? Ngangkat uang yang 100.000 berat. Yang paling ringan yang mana? 2.000. Ya. Tersenyum membahagiakan orang berat. Kalau kita nggak yakin kampung akhirat. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sudah urusan dunia didorong oleh hawa nafsu, didorong oleh keinginan, itu munculnya luar biasa kenikmatannya. Mohon maaf, kemarin ada yang bertanya, di mana ya, di Subang apa di Bandung, saya lupa. Boleh nggak Pak nyawer, sinden, niat sedekah? Boleh nggak Pak? Ya mungkin kalau urusan boleh dan tidak, boleh-boleh aja ya kan gitu ya. Cuma dari niat pemanfaatannya mohon maaf ya kan. Kalau di Subang itu Pak, itu bersaing suami istri nyawernya. Ya, begitu ringan kalau untuk urusan dunia. Mohon maaf. Kurang dari 20 tahun rumah kita sudah berapa kali direnovasi. Ada mobil keluaran terbaru, ya kan, sudah ganti, mohon maaf. Ada HP keluaran terbaru, sudah ganti. Mohon maaf, kalau di kampung mau kena sampai dekil, sampai warnanya berubah. Mohon maaf, sajadah ini peci sampai lusuh, mohon maaf. Kalau cuma 120.000 berat. Senyum aja berat. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Apalagi kalau 2/3 malam. Itu urusan umroh, cari yang sangat super promo. Sangat super promo, aku luar biasa, mohon maaf. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana sekarang mendongkrak motivasi itu, ya, supaya apa? Tambah keyakinan kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat dulu, ya, surat Luqman ayat 4. Punten, mohon ridhonya, surat 31 ayat 4. Ada yang minta tolong, ya. Surat Luqman 31 ayat 4. Ada Ibu?
Boleh? Ibu sudah ketemu? Boleh? Terjemahannya? Alhamdulillah. Boleh Pak? Silakan. Ya. Coba Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu. Paham belum? Tapi sudah mendekatilah. Ada sholat, ada zakat, ya. Ada akhirati yuqinun. Ada 3 perintah. Coba punten terjemahannya. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, ada berapa perintah, Bu? 3, ya kan? Dari ketiga ini sama apa beda? Semuanya sama-sama perintah Allah. Pertanyaannya, dari yang ketiga ini ada perbedaan nggak? Ada yang berbeda nggak? Apa bedanya? Dirikan sholat dengan menunaikan zakat sama, tapi yang berbeda adalah meyakini kampung akhirat. Kalau sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau berzakat kelihatan nggak? Kelihatan. Meyakini kampung akhirat? Kelihatan nggak? Mohon maaf. Ya. Kalau lagi nungging ngapain? Olahraga. Ya kan? Mohon maaf. Ya. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu dan rahmati Allah, bagaimana di sini wawunya kan wawu ataf dan bukan or. Bagaimana dua perintah itu, dua perintah yang wujud mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini kampung akhirat disatukan? Mohon maaf Bapak Ibu dan rahmati Allah. Ya. Mohon maaf. Maka dari itu Bapak Ibu dan rahmati Allah, berarti ini ada titik persamaan, suka tidak suka, sirat, barzah, mizan, pada masyar dan selanjutnya, suka tidak suka harus kita yakini. Sebagaimana kita melaksanakan sholat. Mohon maaf. Coba ayat 5-nya. Lanjut terjemahannya. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu Bu, itu hadiahnya. Coba cek ulang surat 27. Surat 27 surat apa tuh? Surat apa? An-Naml ya. 27 ayat 3 dan 4. Surat 27 surat apa? Mangga, Pak. Ayat 3 dan 4. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, itu Bu. Sama apa beda? Sama. Kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang, Bu? Mohon maaf, Ibu biasanya kalau habis lebaran asistennya baru. Ya Pak, ya, tapi bukan niat ingin ganti baru, cuma dianya nggak balik lagi, mohon maaf. Ya, Ibu merintahkan suka diulang-ulang, Ibu menyuruh suka diulang-ulang. Kenapa kira-kira? Alhamdulillah, mohon maaf. Ya, ini Allah pengulangan. Ya, untuk tambah yakin, penegasan, mohon maaf, bahwa kita mesti meyakini kampung akhirat. Cuma yang jadi permasalahan adalah yang dua konkret, yang satu ini goib. Bagaimana yang goib ini menjadi sebuah pelaksanaan, menjadi sebuah itikat dalam hati kita, menjadi iman, menjadi petunjuk, ya, menjadi tambah keyakinan bahwa suka tidak suka, mohon maaf, nanti baca di rumah aja, surat 40, 15 sampai 20. Ya, baca di rumah aja. Nah, coba selanjutnya ayat 4-nya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka
yang gaib ini, mohon maaf, ini ada efek, ada akibat. Kalau meyakini terus dapat petunjuk, kalau tidak, mohon maaf, Bapak Ibu dirahmati Allah, merasa perbuatannya ini, mohon maaf, ya, akhirnya dipaksa-paksakan, mohon maaf, ya udah, saya nyawernya niatnya sedekah. Mohon maaf, Bapak Ibu dirahmati Allah. Giliran ada keropak masjid lewat, dia sedekahnya apa? Senyum. Karena senyum juga sedekah. Ya, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga karena sangat urgennya, sangat penting, importantnya meyakini kampung akhirat ini akan berbuah berakibat kepada perilaku kita, maka keinginan Allah, mohon maaf, ya, keinginan Allah yang pertama, coba surat 59 ayat 18. Ada, coba Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Bu, ya. Karena sangat pentingnya, walaupun gaib, walaupun tidak kelihatan, ini perlu kita perhatikan. Ya, ini perlu kita prioritaskan. Coba terjemahannya, punten. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, gitu. Wa tantur. Hendaklah kita mempersiapkan untuk hari esok. Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada hari akhirat. Belanja di SPBU, beli pertama 200.000. Bagaimana caranya supaya ada akhiratnya? Boleh nggak kita ngasih 5.000 untuk yang ngisi pertama itu? Kira-kira ridho, ikhlas nggak kita, Bu? Mohon maaf, kan dia banyak duit, pegang duit terus. Ya, itu duit perusahaan. Makan di rumah makan yang mewah, mohon maaf, ya, minimal 300.000, minimal 250.000, mohon maaf, ya. Kira-kira kita ikhlas nggak nyelipin 10.000 di bawah meja? Mohon maaf, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, dari 24 jam di foto waktu tidur, minimal 1 zikir kita kepada Allah, la ilaha illallah. Kira-kira ikhlas apa tidak? Ya, dari helaan nafas kita menghadapi manusia ini, mohon maaf, kita tersenyum kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kira-kira ikhlas apa tidak? Di sela aktivitas kita dunia, di sela aktivitas kita, kebahagiaan kita dunia, kita selipkan sedikit, kita titipkan hal-hal yang kecil untuk akhirat, bukan untuk orang lain. Mohon maaf. Ya, kalau diberikan pertama itu kan dibakar. Mending kalau dipakai ngaji. Tapi yang 5.000 untuk, ya, petugas SPBU-nya, mohon maaf Ibu yang dirahmati Allah. Yang 5.000, yang 10.000 yang kita simpan di meja makan, ya, di restoran yang mewah, mohon maaf, mereka berbahagia. Makanya ada ulama yang mengatakan surga itu banyak pintunya, banyak kesempatan untuk kita meraih kampung akhirat. Cuman permasalahannya mau apa tidak.
Giliran ada tamu yang datang perlente gagah bawa kendaraan mewah, pejabat luar biasa, pakaiannya luar biasa, mohon maaf, sumringah luar biasa, senyumnya luar biasa. Giliran orang tua asisten rumah tangga datang, sudah kebayang di hati pikir, kau ini pasti pinjam uang. Mohon maaf Bapak Ibu dan Bapak. Maksud saya adalah mari di hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele kita tanamkan untuk kampung akhirat. Ada hikayat yang menerangkan ada seseorang yang masuk surga gara-gara ngasih makan kucing. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Bisa jadi yang ikhlas itu kita tidak tahu. Mohon maaf. Jangan sepelekan ibadah, jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Tasbih kita la ilaha illallah dengan hati yang bersih, dengan niatan lillahi ta'ala, itu lebih besar pahalanya dari isi bumi, langit dan isinya. Mohon maaf Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita perhatikan, kita perlihatkan, mohon maaf. Makanya waktu sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar diangkat tangannya. Kenapa diangkat tangannya Bapak Ibu? Ini artinya kalau angkat tangan apa maksudnya? Mohon maaf Bapak Ibu. Ya Allah nih, mohon ampun nih, gak sanggup begitu banyak perintahmu ya Allah. Dari subuh sampai zuhur perintahmu begitu banyak, tapi saya lupakan, mohon maaf ya Allah. Maka Allahu Akbar, gak sanggup perintahmu begitu banyak, mohon maaf. Baru kita di situ berjanji lagi inna sholati dan selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Mari kita niatkan hal-hal yang kecil, mudah-mudahan berbuah akhirat. Yang luar biasa adalah, mohon maaf ya, merasa itu bukan perintah Allah, merasa itu biasa, tapi di hadapan Allah luar biasa, mohon maaf. Jadi yang harus memperhatikan kampung akhirat siapa? Diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Ya. Ada ulama yang mengatakan apa bukti seseorang beragama? Bukti seseorang beragama adalah hatinya bersih, akhlaknya mulia. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Na'udzubillahi min dzalik, kadangkala godaan orang yang beriman adalah menghina yang tidak beriman, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak berjamaah, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak pakai jilbab. Mohon maaf. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita perhatikan, kita persiapkan, ada enggak nih untuk kampung akhirat. Bu, kalau putrinya ingin cari mantu, ibu akan bantu apa enggak? Ini nanya ibu, mau bantu enggak Bu? Mau dicariin guru ngaji atau pengusaha? Halo? Berat kalau mencari guru ngaji. Kadang-kadang bau. Ya kan? Mohon maaf. Giliran berbisnis, aduh itu guru ngaji sudah hukum dunia berbisnis, mohon maaf. Selalu dipandang sebelah mata. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini yang memperhatikan dalam kita. Mungkin deposita kita di seluruh bank juga ada, termasuk di Bank Swiss. Mungkin rumah kita di mana-mana, vilanya di mana-mana, mohon maaf. Tapi adakah untuk akhirat kita bangun sebuah musola? Mohon maaf. Mungkin referensi buku kita berapa? Tapi adakah Al-Quran yang disedekahkan di perkampungan? Mohon maaf. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf, ya kan?
itu milik kita, tapi merasa bukan milik kita. Kalau guru saya di Bogor, Ibu yang dirahmati Allah, kalau datang ke sebuah kampung itu, mohon maaf, ya kan, dia beliin sawah, beliin dari uang yayasannya itu, bahkan uang pribadi dibeliin sawah. Atau kalau bukan sawah, di kampung itu ada gade atau sewa. Nah itu hasilnya untuk guru-guru ngaji. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, jadi mari kita perhatikan, ada enggak setahap, selangkah, dua langkah perbuatan kita untuk kampung akhirat. Tidak sedikit warga masyarakat yang bergirang ria manakala bersenang, bererobik dengan harapan sehat panjang umur. Tapi mengapa waktu melaksanakan perintah Allah begitu berat? Mari kita perhatikan. Punten saya tanya ibu-ibu, mohon maaf, bu-ibu, itu sendok teh, sendok kopi berapa kilo? Berat apa ringan? Ringan. Ibu nuangin air panas ke dalam kopi ke dalam gelas yang sudah diisi kopi, itu berat apa ringan? Berat apa ringan, Bu? Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak punya keyakinan kampung akhirat berat. Itu budak-budak ini berat. Bikin aja sendiri, enak aja. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya tanya ibu, Bu, kalau suami ibu ada yang bikinin kopi, istri tetangga, ibu ridho enggak? Alhamdulillah sangat ridho katanya, mohon maaf. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada hal-hal sepele menurut kita, ada hal yang kecil menurut kita, mohon maaf, yang itu adalah tujuannya akhirat. Kadang kala, mohon maaf Bu, kalau seseorang biasanya jalan kaki naik motor sudah beda orangnya. Kalau seseorang dari asalnya naik motor, naik mobil sudah beda. Mobilnya mahal sedikit sudah beda, mohon maaf. Bagaimana permasalahannya? Karunia Allah, rezeki itu banyak, tapi bagaimana ibu ini dirahmati Allah? Ya, hal-hal yang sepele yang sedikit itu, mohon maaf, ada untuk akhiratnya. Punten, mohon maaf. Ada 6 orang, ada 6 manusia dikasih sama Allah. Yang pertama 500 juta, 50 juta, 5 juta, berapa lagi? 500 ribu, 50 ribu, 5 ribu. Mana yang paling kaya? 500 juta. Mana yang paling berbahagia di hadapan Allah? Ayo, mohon maaf. Ibu tulis ayatnya. 65 ayat 7. 51 19. 70 19 sampai 23. 9 103. 9 60. Kekejar? Alhamdulillah. Di dalam harta kita ada hak orang miskin. Ibu tulis juga Ibrahim 14 ayat 7. 89 Surat 89 15 sampai 19. Surat 90 Al-Balad kalau nggak salah 90 10 sampai 17. Belanjakanlah harta di jalan Allah. Ya. Selanjutnya barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah. Mohon maaf. Kalau secara nominal yang punya 500 juta, betul enggak? Yang punya 5.000 bahagia enggak? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Kalau di hadapan Allah satu berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk kampung akhirat, mohon maaf. Kalau yang punya 500.000, sedekahnya 5.000, berapa persen? Kalau yang punya 50.000, sedekahnya 5.000, 10%.
Mohon maaf gatel nih. Kalau yang punya 5.000, sedekahnya 5.000. Terima kasih ya Allah. Dengan 5.000 ini bisa beli nasi kuning sama peye. Terima kasih ya Allah. Tahun 97 saya mohon maaf sudah di Jakarta. Kehabisan uang, Bu. Itu berdoa kepada Allah mudah-mudahan dikasih rezeki. Ya kan? Bareng dengan teman saya itu berdua. Itu masih ingat dari radio dalam jalan ke Blok M, ya kan? Jalannya tunduk, bukan orang tawadu. Tapi mudah-mudahan ada uang. Tapi alhamdulillah gua ada rezeki 10.000 waktu itu, mohon maaf. Ya. Kalau nggak salah bisa beli mie ayam 4 mangkok. Ya, mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama berarti seberapa besarkah untuk dititipkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Mohon maaf, 500 juta keluar 100 juta disedekahkan untuk bikin pesantren 100 juta, berapa sisanya? Mohon maaf, yang 100 juta ini dikali 10, yang 100 juta ini dikali 700. Untung. Mohon maaf Bapak Ibu. Coba surat 2 yang wabillahi roti itu ayat berapa? 4 apa 5? Ya. Silakan. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, apa untungnya? Lanjut. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Tuh, Bu. Ya, mereka dapat petunjuk. Jadi suka tidak suka Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf, kalau keluar itu bukan berkurang, bertambah. Mungkin di neraca, di perhitungan kita, mohon maaf, ya kan, secara nominal berkurang. Tapi di hadapan Allah dikali 10, dikali 100, dikali 700, dikali 7 miliar, dikali tak terhingga. Mohon maaf, ini sudah 1 jam misalkan di sini. Dikali 10. Sok Ibu tulis aja surat 6 ayat 160 kalau nggak salah. Surat 2 261. Surat 5 ayat 32. Surat 65 2 sampai 5. Itu hadiah yang Allah berikan, mohon maaf. Jadi keinginan Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hendaklah kita sendiri wang tantur yang memperhatikan, yang mempersiapkan, mohon maaf. Apalagi kalau umurnya sudah senja. Mohon maaf. Ya. Berapa persenkah dari umur kita yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah? Berapa persenkah dari harta kita yang dititipkan di anak yatim, yang dititipkan di madrasah, yang dititipkan di masjid, yang dititipkan di alim ulama? Mohon maaf. Mari kita lihat lagi surat 28 ayat 77 keinginan Allah. Yang diprioritaskan, Bu, akhirat apa dunia? Dunia dulu apa akhirat dulu, Bu? Nah, jadi seandainya ini ibu-ibu ini jadi sendiri lagi, mohon maaf, ya kan? Cari ustaz atau cari pengusaha? Kekeh ya Bu, mohon maaf ya kan? Mohon maaf Ibu ya kan? Dulu saya mohon maaf Ibu, tapi jangan ribut kalau ke rumah ya Bu, jangan ribut mohon. Istri saya itu setelah dihitbah itu kabur 2 kali. Nggak tahu kabur sebabnya apa, mohon maaf. Yang jelas nggak mungkin nggak mau, mohon maaf. Tapi jangan ribut. Ibu mertua saya bilang, mohon maaf,
Kaduhung, ibu tahu kaduhung? Kaduhung itu bahasa Indonesia menyesal, bukan minantu. Terus sekarang alhamdulillah bu, mohon maaf Allah buktikan. Ya. Mohon maaf bu yang dirahmati Allah, jangan kejebak. Coba ayo deh, 2877. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Tahan, bu. Yang maunya Allah yang pertama dicari apa dulu, bu? Jadi guru ngaji atau legislatif? Mohon maaf. Ya kan? Sudah mau guru ngaji agak hitam, mohon maaf, jidatnya hitam, mohon maaf, punten, jenggotnya panjang, panjangnya mending kalau bersih, ini merah-merah, bau sedikit, mohon maaf, ibu yang dirahmati Allah. Ya, jangan dia hafid Quran, kamu mau dikasih makan ayam. Mohon maaf, apa yang dirahmati Allah. Mari sebelum melangkah, Rasulullah mencontohkan istikharah, minta kepadanya, ya Allah mana yang terbaik. Pandangan saya di dunia mau otomatis melihat yang duniawi. Mohon maaf Bapak Ibu. Jujurlah sama, mohon maaf. Mungkin yang kita lihat bibit, bobot, bebet, bebet apa ya? Dan dun. Dannya apa? Dandanan perlente. Dunnya dunia, mohon maaf. Dan dinnya agama. Fadfar bidatidin. Mana yang agamanya kuat itu kalau mencari jodoh, mohon maaf. Jangan Brad Pitt brut. Mohon maaf ibu yang dirahmati Allah. Jadi seluruh aktivitas kita, apapun kita akan melangkah tiap hari. Hari ini, hari Ahad, hari Senin, ya Allah ya Rabb, munajat kepada Engkau, mana yang lebih banyak untuk celengan akhiratnya? Karena Engkau menginginkan ya Allah ya Rabb, saya memperhatikan dan akhirat yang utama. Coba diulang punten. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Bu, cari itu apa bahasa Sundanya? Teangan, bahasa Jawanya golek. Bakmi golek. Bahasa Inggrisnya apa cari? Itu mohon maaf. Harus dicari, Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf. Juga mencarinya kan mencari seperti mencari jarum dalam jerami. Ya kan? Jadi maksud saya Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita prioritaskan. Kalau 100% nggak mungkin, tapi paling tidak ada 0,0 sekian yang ujungnya akhirat. Punten, belanja senangnya di tempat yang dingin apa di tempat yang becek? Giliran di tempat yang becek, ini saya suka belanja. Yang jualannya ibu-ibu, kangkung sudah 2.000 ditawar lagi, mohon maaf. Punten mohon maaf. Giliran mau naik beca, ditawar, boleh nggak ditawar? Boleh dong, mohon maaf, ya kan? Tapi kasih hadiah lah, buat sudah berat, mohon maaf. Saya pernah lihat punten lihat tidak ingat menghina, ya sampai jam 6 ya, 10 menit lagi Pak. Sampai jam 6 ya. Saya pernah melihat seorang ibu-ibu di Bandung, kan Bandung itu banyak angkot kayak Bogor. Seorang ibu-ibu, ya kan, secara kelihatan dari gestur body tubuhnya orang kaya, tapi dia berantem dengan supir gara-gara 500 rupiah. Mohon maaf, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dulu saya tahun berapa sering bawa asisten ke Bogor.
Karena kalau misalkan dulu, mohon maaf, sekarang banyak pabrik susah, ya kan? Itu ada naudzubillah min dzalik, itu ada seorang majikan, mohon maaf, ya kan? Pembantunya makan dan supirnya itu hanya Indomie terus. Giliran pernah kita pengajian di rumahnya, makanan banyak, mohon maaf, sampai busuk, sampai basi, tidak pernah dikasih. Mohon maaf, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, pas bangun tidur, ya begitu luar biasa kita membenci dan nyamuk. Yang sakit bukan nyamuknya, nyamuk bukan tidak sakit mati, kitanya, mohon maaf. Begitu bangun tidur ada kucing lewat, kucingnya ditendang, kamu mengganggu aja. Begitu bangun tidur ada seorang dari tetangga kita yang jualan gorengan, aduh mak, mengganggu amat sih, mohon maaf. Kenapa diri ini selalu dihiasi dengan yang negatif? Bukankah setiap yang negatif itu balik lagi ke kita, nyerjinnya? Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi mari setiap hari 24 jam depan waktu tidur itu yang keluar dari mulut kita, yang ada di benak hati pikiran kita, hal-hal yang positif thinking. Karena itu nanti akan balik lagi ke dalam diri kita. Ayo, mohon maaf. Allah menginginkan, satu, kita perhatikan kampung akhirat. Dua, mohon maaf, kata Allah berfirman, mohon maaf, carilah akhirat dulu. Mohon maaf. Makanya Pak Ade ini mohon maaf, cari akhirat dulu, puasa terus, mohon maaf. Cuma nggak tahu hatinya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya, yang soleh. Bantu doa. Keinginan Allah lagi, surat 19 ya. Surat 19 ayat 15. Ada? Enggak. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Gitu. Jadi waktu dibangkitkan harus apa, Bu? Sejahtera. Apa itu sejahtera? Cukup sandang, pangan, papan mangga zaman, bu granit. Papan mangga zaman baheula Indonesia. Ya, mohon maaf. Harus sejahtera. Cuman bagaimana mau sejahtera kalau kita sendiri tidak memperhatikan? Bukankah ntar itu lebih panjang, hakiki, abadi, mohon maaf. Bekalnya mana? Untung ada yang wafat. Kenapa untung? Karena saya baca surat Yasin tamat. Untung ada bulan Ramadan, saya ada zakat fitrah. Mohon maaf. Untung anak saya bekerja di biro perjalanan, saya bisa umroh. Dari harta kita mana? Yang menyengaja kitanya mana? Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf. Allah menginginkan sejahtera waktu lahir, sejahtera waktu wafat, sejahtera waktu dibangkitkan hidup kembali. Ayat 33-nya. Surat yang sama ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Gitu. Kira-kira dihidupkan kembali ingin jadi makhluk apa, Bu? Ingin jadi manusia lagi yang mulia. Mohon maaf. Ya, naudzubillah min dzalik. Al-Quran bercerita ada yang hidupkan kembalinya wujudnya, naudzubillah min dzalik, mohon maaf. Ya, ini PR kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana cara mendongkraknya? Ini waktunya habis, tulis aja, Bu. Yang pertama, yakini aja sepenuhnya bahwa itu adalah adat. Ya, mohon maaf.
Contoh surat 32 ayat 12. 32:12. Coba baca dulu satu lagi. 32:12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Ayat ini Allah menceritakan ada orang yang sudah wafat tapi menyesal. Ingin balik lagi enggak? Ingin ngapain? Ingin melaksanakan kebaikan. Waktu hidupnya pelit senyumnya, sehingga setelah wafatnya yakin bahwa senyum itu ibadah. Lahirlah jadi kuntilanak, ketawa kemana-mana. Mungkin ini mah intermezzo, mohon maaf. Karena yakinnya setelah wafat, mohon maaf ibu dirahmati Allah. Ya udah sekarang tebaran. Karena Rasul menyebutkan senyum adalah ibadah, mohon maaf. Ya kan? Mohon maaf. Yakin bahwa bagaimana kita yakin bahwa perintah Allah ini, keinginan Rasul ini yakin itu perintah Allah bermanfaat kalau sudah wafat di ayat ini. Makanya kenapa kuntilanak senyum terus, mohon maaf? Itulah yang pelit senyum, berat aja bawaannya, mohon maaf. Ya, giliran ada yang bening senyum. Karena meyakini. Permasalahannya adalah kenapa Allah menceritakan? Berarti suka tidak suka, udah kita yakini aja, mohon maaf. Coba ayatnya ditulis lagi. Surat 35-37. Surat 39 54 sampai 57. 63 ayat 10. 23 99 dan 107. Itu ayatnya. Ayat-ayat yang Allah menceritakan bahwa ada orang yang sudah wafat, ingin balik lagi, ingin mengerjakan kebajikan, mohon maaf. Tapi gak bisa, sudah terlambat, mohon maaf. Jadi sudah, suka tidak suka kita yakini saja, mohon maaf. Yang kedua, jangan mendustakan. Mohon maaf. Jangan tidak yakin. Yang kedua, jangan mendustakan. Bahasa Arabnya kafir. Surat 2 ayat 28. Kita lanjut aja. Yang ketiga, selalu memakai akal pikiran. Ya kan, selalu berpikir, introspeksi muhasabah. Bahwa dengan berpikir yang menciptakan Allah, insya Allah lama kelamaan bakal yakin, tambah yakin kamu akhirat. Surat 22 ayat 5. Surat 96 1 sampai 5. Surat 6 ayat 59. Pada sisi Allah lah pintu-pintu yang gaib. Mohon maaf. Surat 10 ayat 100. Yang nomor berapa? Nomor 4. Bagaimana caranya supaya tambah yakin kampung akhirat? Ya. Proses takwa dan bertakwa. Proses takwa dan bertakwa. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, insya Allah tambah yakin kampung akhir. Bu, kalau orang tidak pernah sholat, merasakan adem enggak setelah sholat? Orang tidak pernah sholat,
Merasakan nyaman nggak setelah sholat? Tidak. Sholatnya juga enggak. Kalau orang tidak pernah sedekah, merasakan ada nggak kepuasan batin? Tidak. Makanya dengan melaksanakan perintah Allah setelah kita sholat, mohon maaf, yazidu imanakum, Allah tambah sakinah fi qulubil mu'minin, tambah imannya. Maka laksanakan aja perintahnya. Surat 33 70 sampai 73. Surat 8 ayat 29. Surat 13 ayat 11. Surat 77 ayat 1 sampai 7. Nomor 5. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 5. Baca, pelajari Al-Quran. Dua 9 49 81 25 39 23 75 16 sampai 19 297 204. Sudah. Jadi kalau tambahnya, coba baca aja Al-Quran dan terjemahannya. Satu ayat aja. Nanti tambah lama kelamaan tambah yakin. Yang terakhir, perbanyak sedekah atau berbuat kebaikan. 12 22 28 14 6 84 31 ayat 1 sampai 3 29 69 3 148 3 134 9 ayat 3 9 ayat 7 16 128. Alhamdulillah. Dibaca aja di rumah bolak-balik ya, dengan terjemahannya. Yang tidak nyatat tolong di share, dicatat ya, yang tidak kebagian ya. Nah, syukur-syukur di copy paste dibagikan, mohon maaf ya. Terima kasih Ibu yang dirahmati Allah, yang betulnya dari Allah, yang salahnya saya sendiri mohon maaf ya. Sekali lagi, yang betulnya dari Allah, yang salahnya saya sendiri. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli wa baraka, mohon maaf ya. Kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis ini berbuah ridho, maghfirah, rahmat buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca tadi masuk menghujam ke dalam hati kita, menjadi iman, menjadi petunjuk. Mudah-mudahan Allah memberikan dorongan, motivasi untuk mau melaksanakan apa yang sudah kita pelajari tadi, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan keluarga kita berkah, sakinah, mawaddah, rahmah. Mudah-mudahan yang masih lajang dicepatkan untuk punya pasangan. Mudah-mudahan apapun yang menjadi keinginannya dimudahkan, dilancarkan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin di masa yang akan datang, diberi iman, diberi ilmu, diberi petunjuk, dimudahkan dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita akhlaknya mulia seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, dan dilindungi oleh Allah dari segala bisikan, kedatangan, bisikan dan terkutuk. Dan juga kita berharap, berdoa, meminta kepada Allah khusus untuk ayah bunda kita, ayah bunda mertua kita, apabila sudah wafat mendahului kita, semoga dimuliakan, diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam wajahnya, diterima iman Islamnya. Apabila masih ada, masih dimenangkan, selalu diberi kesehatan, keselamatan, rahmat dan ampunan. Ibarokatul Quran Al-Fatihah. Iya. Sudah berlalu. Terima kasih, mohon maaf. Yang betulnya dari Allah, yang salah saya sendiri. Saya Soleh, istri Sabda dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Parah lu. Mantap atau belum selesai.